kelihatan si pengumuman ini, apa yang pertama kali terfikir oleh Mas Dian akan membuat apa di desain ini? Idenya ya? Idenya. Ide awal. Ide pertama muncul pasti melalui pemahaman dari brief tersebut sih. Ya. Tema yang saya angkat itu menggapai asa menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita intro dulu. Kamu sedang ada di Kawan Koi, Kemenak Bijang Santai bersama Kawan dan Koi. Setelah sekian lama ya kita berjalan-jalan mengitari dunia ini. Long time no see kawan. Betul. Kayaknya lagi sibuk banget di dunia nyata. Oke. Sampai melupakan Dunia sahabat nyawa. religi yang di dunia nyawa. Ini Bahaya. merupakan nyawa kita juga Betul, loh. betul, Nafas kehidupannya kita di Kementerian Agama. Betul banget. Karena kita akan menginformasikan informasi yang menarik untuk sahabat religi dimanapun kamu berada dan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, tentu saja mudah untuk Anda semua. Makanya harus nonton terus program Kawanku yang luar biasa ini. Ya, kayak hari ini. Kenapa Koi? Today kita kedatangan juga narasumber yang tidak kalah muda dengan saya Luar pastinya. biasa. Oke, baiklah. Tapi yang pastinya di bawahnya kawan. Gak usah diperjelas, tolong bisa digarisbawahi ya. Tapi yang harus di-highlight adalah anak muda inspiratif. Betul. Begitu ya. Betul sekali. Jauh-jauh diterbangkan. Tadi. Ya, dari negara dari Negara. daerah di sana begitu ya. Di mana Di coba? sana. Nanti kita tanya langsung gitu. dong. Beliau ini Oke. terbangnya dari mana begitu Baik, kan. baiklah. Kesini untuk menjadi inspirasi buat teman-teman sahabat religi semuanya di luar sana. Betul sekali, dan yang pasti Ya. ini kamu akan amazed banget Amazed jadinya. banget nggak sih? Jadi nggak amazed ini. Kalau mais, anti mais. Jadi tipe kan, luar biasa. Pasti kamu bakal beruntung banget hari ini karena menyaksikan program ini, karena kita akan melihat bagaimana prestasi yang luar biasa dari seorang tamu yang kita hadirkan hari ini. Yes, betul banget. Dari seorang santri Ya, bisa menjadi orang yang berprestasi. betul. Dan inilah Dian Rizkyanto. Selamat datang Mas Dian. Ya, selamat datang Terima kasih semuanya. sudah hadir. Nah, Yes. sahabat religi, sebagai informasi untuk kamu semua, bahwasanya Mas Dian ini adalah pemenang desain logo Sekolah Garuda Oh, yang diprogram oleh Presiden Republik Indonesia. Wow, Betul kasih ya? tepuk tangan dong penonton. Juara satu ya, Juara Mas Dian satu ya. Iya, juara satu. Ih, Betul. alhamdulillah. Luar biasa banget. Ini jebolannya Kemenak nih ya, Betul. bisa jadi juara satu di lomba logo. Desain logo Garuda. Lomba desain sekolah. logo sekolah Garuda. Betul. Ngeri banget. Gimana Mas Dian, rasanya dulu berarti ya? Yes, entar dulu sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Udah siap menjadi inspirasi? Asik. Asik. Itu yang paling penting. Udah kita closing? Enggak kita closing. Nah, perjalanannya dari mana bisa sampai ke Jakarta? Mas Dian domisili hari-hari di mana Mas Dian? Domisili saya di Kediri. Di Oh, di Kediri. Kediri. Ya. Oke. Lahir dan besar di Kediri? Lahir di Kediri, besar di Kediri. Iya. Oke. Iya. Sampai sekarang juga masih Kediri? Saya lagi duduk ya, nggak Kediri ya. Capek dong kalau Kediri mulu. Iya. Pengen tahu dulu nih, Mas Dian tadi udah di-spill sebenarnya Ya. dari awal. Darahnya ini kayaknya hijau mengalirnya ya. Kok bisa begitu? Oh, karena bagian dari Kementerian Agama. Ngeri Mikir banget ya sih? dulu ya. Iya kan? Kenapa bisa kayaknya tuh melekat banget di Kementerian Agama? Backgroundnya tuh dari apa sih sebelumnya? Mas Dian SMP di mana, SMA di mana, dan kuliah di mana, boleh tahu nggak? SMP kebetulan saya di Kediri, SMP Negeri 8 Kediri Oh, tepatnya. oke. Ya. Lalu melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi lulus SMP itu jenjang MA, SMA-nya itu di Gontor. Gontor. Gitu. Santri berarti ya Mas Iya. Dian ya? Wih, santri Oke, kita. santri. Ya, Oke. kemudian lulus dari Gontor, kan ada program pengabdian itu dari Gontor. Terus saya melanjutkan di Lampung. Kebetulan namanya dulu Gontor 9, sekarang berubah jadi Gontor 7. Oh, nama programnya nih? Bukan, nama itu sekolahnya? nama pondoknya. Oh, nama pondoknya. Pondoknya. gitu. Jadi termasuk cabangnya Gontor gitu. Oh, gitu. Tapi di sana
saya mengabdi. Jadi ada syarat di waktu santri dulu, sehabis lulus itu ada diwajibkan untuk mengabdi minimal 1 tahun. Oke. Oh, I see. Di Lampung. Iya, di Lampung. Itu memilih atau ditentukan? Ditentukan. Oh, pasti. ditentukan. Oke. Dan setelah itu baru melanjutkan ke Ke IAIN Kediri. IAIN. IAIN Iya. Kediri. Menarik nih. IAIN Kediri. Ya. Anda ngambil jurusan apa di IAIN? Ekonomi syariah. Ekonomi Ekonomi syariah. syariah. Lebih menarik Baiklah. lagi ya. Teman-teman. Ngambil Iya. jurusannya Ekonomi ekonomi, syariah. tapi menangnya lomba Desain logo ya. Iya, Luar betul. biasa banget. Nah, ngomongin masalah tadi pendidikan terakhir Mas Dian yang ekonomi SE berarti ya? Iya, SE. SE ya, terus juga sekarang menekuni apa Mas Dian sehari-hari ya? Kebetulan sekarang saya juga bekerja di desainer kemasan. Desain Iya. kemasan. Di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Kediri gitu. Di bawah koperasi, tapi tidak bergelut di dunia ekonomi ya, justru bergelutnya di dunia desain Iya, gitu ya. desainnya ya. Oke, kenapa memilih dunia desain? Apakah itu bagian dari passion Ya. atau apa sih yang melatar belakangnya itu? Mungkin itu termasuk dari hobi kita kan. Dari kecil saya rasa semua yang ada di sini mungkin hobinya menggambar gitu kan. Aku enggak. Mas Dian maaf kita beda. Gambar kapal aja nggak presisi, gimana? Ya saya gambar kapal ya bisa jadi mobil. Gitu. Saya nggak bisa, ya. Sumpah demi Allah kalau Sama, bisa. aku juga nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Terus mau nggak Terus, dilanjut? terus. Jadi kita hobinya berbeda Mas Dian. Apa kita udahin aja dia? Kita nggak menarik ini. Kita ya. Kita nggak menarik ya, Mas Dian tetap menarik ya. Saya rasa semua sih, semua waktu Oke, TK oke, itu oke. kan pasti diajarkan untuk menggambar, mewarnai. betul, betul. Ya kebetulan saya konsisten aja di situ gitu. Konsisten, Oi. Sampai cinta. Oke, berarti memang udah ada bibitnya begitu ya, udah Iya, ada dan bibit itu untuk passion gambar. kayaknya ya. Passionnya karena hobi tadi kan. Betul, betul, Hobinya betul. di Iya. situ. Tapi ketika di pondok sendiri, apakah ditunjang? Apakah didukung ketika memang punya passion dan hobi di desain itu? Pada waktu menjadi santri, fokus pertama seorang santri itu apa sih pada waktu di pondok itu? Mungkin pada waktu tahun pertama mungkin kita fokus beradaptasi, mungkin ya. Terus di Apalagi tahun dari SMP bukan dari SD ya, Mas? iya, lebih berat itu. Lebih berat Oh ya? gitu. Iya. Iya, Oke. karena tamat SD menjadi santri akan lebih gampang menyesuaikan, Mas. Ya. Iya, karena di sana kan ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP. Oke. Di mana yang SD ini runtun nih, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lulusan SMP itu semacam akselerasi gitu, kelas intensif gitu. Jadi harus loncat-loncat dua kurikulum itu jadi 1 tahun gitu. Oh, untuk ngejar. Iya, ngejar, untuk Bukan mengejar. ngejar karena nggak bisa gitu ya, Iya. tapi memang ada ketertinggalan sendiri begitu ya Iya, pasti ya. programnya. Iya, Oke, oke, oke. namanya oke. kelas intensif namanya. Intensif. Iya. Nah, lanjut nih. Pada saat di pondok sendiri sudah belajar lebih dalam lagi di dunia desain atau memang kayak tadi masih adaptasi dan Kalau di pondok kita mungkin kalau untuk desain itu banyak disuguhkan karya-karya kreatif ya. Misalnya gimana, Mas? Misal pada waktu masuk kita melihat di aula namanya BPPM di situ, Balai Pertemuan Pondok Modern. Di situ banyak kaligrafi. Oke. itu hasil karya santri. Iya, Oh, hasil wow. karya. Kemudian pada waktu pekan perkenalan Khutbatul Ars namanya. Jadi itu semacam pidato pimpinan untuk memahamkan para santri baru tentang kepondok modernan Mos gitu. ya kalau Iya. masa Iya, orientasi siswa. iya, Mos, ya. benar. Di situ ya semua terdapat banyak visual yang menarik lah. Oke. Entah itu dari background, terus dari pada waktu akhir itu ada acara pagelaran seni gitu oleh siswa akhir. Nah, mungkin di situ letak ketertarikannya. Wah, ini santri keren juga ya gitu loh. Oh Iya. gitu. Jadi udah mulai muncul tuh ya keresahan-keresahan untuk, wih saya mau nih berkontribusi gitu kan. Betul, betul. Dan satu lagi, apalagi itu dikerjakan secara manual. Jadi, iya. Jadi Pakai tangan gitu ya, di kertas. pakai triplek, Oh triplek. dicat, Oh, wow. campuran antara pigmen sama cat tembok itu biasanya kan pakai Oke. kuas gitu.
Itu sih. Tapi itu belajarnya ada program mata pelajarnya sendiri atau otodidak dibantu sama senior-senior, Mas? Mungkin karena di situ udah apa ya, udah menjadi tanggung jawab siswa akhir kan di situ kan, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola event yang sebanyak itu kan. Mungkin karena kebiasaan, terus kemudian bimbingan dari para pembimbingnya gitu. Oke, dibimbing oleh. Iya. Nah, tapi kalau Mas Diannya sendiri otodidak kah untuk mempelajari dunia DKV atau memang ya ada ilmu-ilmu khusus gitu yang dipelajari? Kalau saya sendiri untuk belajar di desain komunikasi visual ya ibaratnya. Ini secara teknis itu saya melihat tutorial secara otodidak gitu. Namun kalau untuk mengenai prinsip desain, kemudian fundamental, sejarah, mengenal huruf, kemudian perpaduan warna, itu saya melalui buku sih sebenarnya. Ya, ada buku, ada beberapa kursus, kemudian gabung dengan komunitas itu. Oke. Banget ya. Nah, mulai Iya. praktek desainnya pada saat kapan? Mulai praktek, berarti praktek pertama kali menyentuh mendesain. software ya, Ya. istilahnya. Oke. Itu pada waktu saya pengabdian di Lampung, di Kalianda. Oh, Kalianda. Iya. Berarti ada Delianda ya? Kalianda ya. Iya. Nggak ada bagi Anda. Selatan. Iya. Terus aja begitu ya. Jadi apa yang dilakukan di Kalianda itu, Mas Dian? Di Kalianda di situ kan saya sudah lulus posisinya ini, lulus jadi santri kan. Oh, Oke. oke. Namun ada ada kewajiban untuk mengabdi. Mengabdi itu istilahnya kamu udah lulus ya saatnya lah mengajarkan kepada adik-adiknya gitu. Nah, di situ kebetulan selain mengajar semua santri yang sudah mengabdi itu juga dikasih bagian-bagian. Bagian-bagian untuk mengelola ya sektor di pondok gitulah. Kebetulan saya pada saat itu di koperasi, diletakkan di koperasi. Yang mana saat itu koperasinya pada waktu saya datang ke sana tuh masih bangunan baru gitu. Jadi masih ya ibaratnya bangunan baru masih putih, nggak ada apa-apa, ya masih bersih gitu. Ya. Ada cuma etalase gitu aja kan. Nah, disitulah pimpinan mulai mengumpulkan anak-anak koperasi nih. Ini koperasi emang baru, tapi masa iya mau gini terus gitu. Iya. Kan ibaratnya koperasi kan harus menarik kan, menarik customer kan. Untuk datang ya. Iya, untuk datang. Nah, disitulah ada inisiatif lah saya mengajak teman-teman, yuk kita hiasilah koperasi ini agar supaya lebih hidup. Iya, lebih hidup gitu. Dulu mau gambar apa, Mas, di koperasi itu? Lebih ke ini sih. Foto saya dan teman-teman kan. Kalau kebanyakan lebih ke falsafah pondok sih. Biasanya itu di pintu itu ada tulisan Anda belanja, Anda beramal gitu kan biasanya. Oh, ngeri. Tapi itu pakai desain yang menarik. Pakai desain Iya. menarik. Nggak hanya sebuah narasi begitu ya. Iya. Oke. Punya kata-kata. Berkembanglah ilmu itu menjadi akhirnya sekarang suka mendesain segala macam Iya. ya. Dan ketemulah dengan event ini. Pencarian bakat, lomba untuk desain logo sekolah Garuda ini. Tahu dari mana, Mas Dian, awalnya tentang lomba ini? Tahu ya dari Instagram sih. Ya, Oke. pertama kali dari Instagramnya Kemendikbudristek itu. Ya. Dan juga di komunitas juga itu rame tuh. Oke, jadi ada komunitasnya Iya, ya? Di Kediri ada komunitasnya? Bukan sih. Komunitas lebih ke nasional sih. Soalnya dari berbagai daerah juga sih. Walaupun gitu. itu cuma komunitasnya bertemunya hanya di Dunia grup Instagram oke. grup WhatsApp. WhatsApp gitu. Oke. Tapi pasti di broadcast ya, kalau ada sayembara, lomba, gitu, Iya. selalu di broadcast di situ. Iya. Dan kenapa pada akhirnya Mas Dian mau, wah gue harus coba nih. Apa yang nge-trigger gitu sampai Mas Dian akhirnya mencoba, sampai akhirnya ya Allah, astagfirullahaladzim, aku bisa menang juara pertama, alhamdulillah, ya alhamdulillah, gitu kan, aku bisa menang juara pertama gitu. Awalnya yang nge-trigger apa?
Ya, awalnya itu karena gimana ya? Dari desain ini apa sih yang bisa dihasilkan gitu. Oke. Terus ada jalur-jalur kan banyak jalur. Oh, melalui klien. Melalui klien harus ada portofolio tentu kan yang pernah dibuat kan. Wah, jalur satunya yang paling manjur ini kayaknya sayembara ini gitu kan. Dan sisi kita melatih untuk berkreativitas, kalau beruntung ya dapat hadiahnya gitu kan. Gitu. Betul. Akhirnya Iya. memutuskan untuk mencoba. Juara 1 dapat hadiah? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah, modal kita. Amin. Saya Mas Dian, pertama Iya. kali ketika disuguhkan kelihatan si pengumuman ini, apa yang pertama kali terfikir oleh Mas Dian akan membuat apa di desain itu? Idenya ya. Idenya. Ide awal. Tentu apa ya? Adanya sayembara itu pasti panitia sudah menyiapkan tentang apa kisi-kisi tentang programnya Briefnya apa yang lah mau ya. dibuat gitu Iya, kan. iya. Ide pertama muncul pasti melalui pemahaman dari brief tersebut sih, ya kan. Dari brief tersebut kita pelajari lalu kita jadikan sebuah konsep. Jadi satu tema. Saat itu tema yang saya angkat itu menggapai asa menuju Indonesia Emas 2045. Ngeri banget. Menggapai asa menuju Indonesia Emas 2045. Dan logonya sendiri menggunakan pita, betul ya? Iya, inspirasi utamanya pita. Inspirasi utamanya pita merah putih Iya. yang melambangkan Garuda Indonesia. Betul Iya, begitu ya? secara visual Secara visual. abstraksi dari bentuk Garuda. Oke, apa filosofi di balik pita merah putih itu sehingga bisa punya ide begitu ya? Oh, ini harus gue bentuk jadi Iya. lambang Garuda Indonesia. Saya ibaratkan pita yang panjang itu sebagai perjalanan pendidikan nasional menuju kemajuan. Iya. Itu kan di situ kan visualnya dari bawah ke atas itu merupakan alur menuju kejayaan lah istilahnya gitu. Kesuksesan. Iya. gitu ya. Kemudian abstraksi dari bentuk Garuda itu mengacu pada nama sekolahnya sendiri agar memudahkan masyarakat untuk memahami, oh ini loh sekolah Garuda gitu. Itu Keren sih. banget. Tapi kenapa harus berbelok-belok Mas? Kenapa nggak lurus aja biar lebih gampang? Ya Garuda, Bambang, Garuda tuh belok-belok, kagak lurus. Ya kali filosofinya ada. Ini palanya Garuda di atas gitu maksudnya. Itu karena kita kan kalau desain ya, jadi kayak yaudahlah lurus. Itu nyari Dan nggak gampang. menang. Dan kalau kayak gitu udah pasti nggak menang ya, Mas. Udah pasti. Tapi ini menarik, Mas. Mas Dian tidak punya background secara akademik. Betul, di betul, dunia betul. Desain. Iya. Tapi mencoba untuk mendesain logo sekolah Garuda ini, which is itu yang akan digunakan di dunia pendidikan. Tapi pasti ada value, ada nilai-nilai keislaman yang selama beberapa tahun Mas Dian dapatkan di pondok pesantren maupun di IAIN gitu ya, yang terkandung di dalam logo ini. Apa sih, ada nggak nilai-nilai keislaman yang terkandung di situ? Pasti ada lah ya, udah lah. Kayak yuk, boleh yuk. Nilai-nilai keislaman untuk yang terkandung dalam logo ya. Iya. Iya. Tentu di situ kita mengerti ada satu ayat inna ma'al usri yusron. Yang artinya Iya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. oke. Oke. Nah, disitulah mungkin kita saat ini atau beberapa tahun terakhir kita mengalami pendidikan kita sedang dalam masa sulit dan saatnya inilah kita semoga diridhoi untuk dimudahkan menuju terwujudnya pendidikan Indonesia yang unggul nantinya. Oke. Gitu. Dengan program ini ya Mas, tentu aja ya. Iya, Berarti ada value kebangkitan di situ ya di logo betul sekali. tersebut. iya mungkin seperti itu. Kebangkitan dan pastinya akan relate tuh dengan kebangsaannya kita. Nilai-nilai kebangsaan itu juga pasti udah melekat banget nih di dirinya Mas Dian. Apa nilai-nilai kebangsaan juga yang terkandung di logo tersebut? Mungkin kalau kita lihat secara visual dari warnanya saja itu sudah Merah melambangkan putih ya? merah putih kan Iya, ya. kenapa nggak pink sih gitu atau kuning lah yang cerah?
Orange ya. Orange. Mungkin alasan kuat saya dalam pemilihan warna itu adalah ya faktor kebangsaan itu, menumbuhkan nasionalisme tersebut. Apalagi burung Garuda juga merupakan lambang negara kita kan ya. Iya. Gitu. Ini adalah program yang menurut kita luar biasa, ya. Presiden benar-benar membuat program Sekolah Garuda untuk kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 ya. Nah, Betul Mas Dian, kalau misalnya Mas Dian diberi kesempatan, Iya. ada terlibat langsung di Sekolah Garuda, pengen jadi guru apa, Mas Dian? Kalau Ini ceritanya jadi guru nih ya. jadi guru ya, sekonyong-konyong, tiba-tiba pemenang desain logo Sekolah Garuda diberi kesempatan untuk menjadi guru misalnya. Oh wow. Kalau aku sih yes, pasti guru agama Islam. Jadi harus guru Oke. spiritual atau guru desain? Oke, baik. Mungkin kalau diberi kesempatan ya untuk mengajar ya, mungkin saya lebih condong ke guru kreativitas saja. Guru Iya, kreatif, ya. untuk kreatif, untuk menumbuhkan apa ya? Minat bakat. Iya, jiwa-jiwa kreatif para generasi muda gitu. Karena sesuai yang saya ambil dari pelajaran di pondok dulu sewaktu pondok, Kiai selalu Gontor itu mengajarkan sedikit dari banyak hal. Yang artinya Sedikit kita dari diberi kunci ya. Diberi Mengajarkan kunci sedikit dari banyak hal, Oke. daripada belajar banyak dari sedikit hal. Gitu. Nah, di situ mungkin kreativitas ini kan banyak kan cabangnya, kreativitas bisa diterapkan di mana saja kan. Iya. Dalam berbagai profesi bisa mengandalkan kreativitas. Mungkin kalau secara gampang sekarang guru kreativitas apa sih gitu kan, belum ada kan ya. Gitu. Mungkin itu sangat penting menumbuhkan jiwa kreativitas terhadap generasi penerus gini gitu. Keren banget. Nah, saya melihat di sini Iya. ada kata-kata kreativitas begitu ya, itu tuh mengandung makna yang cukup emosional. Iya. Gitu ya. Biasanya seorang desainer, mau dia mendesain logo kah, desainer baju kah gitu ya, Iya. ada emosi yang dia tuangkan ke dalam hasil desainnya, begitu ya. Nah, sejauh ini, sejauh mata memandang nih ya, kalau kita lihat logonya Mas Dian, pasti ada emosinya Mas Dian yang tertuang di dalam situ. Apa emosi yang mau dituangkan di dalam logo itu dan mau disebarluaskan untuk anak-anak muda maupun untuk keberlangsungan dunia pendidikan di Indonesia? Oke, menarik ini. Siapa yang menarik, saya atau pertanyaannya? Pertanyaannya. Pertanyaannya. Iya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Jujur ya, dari lubuk hati yang paling mendalam ya. Iya. Oke, Logo yang saya buat itu, logo Sekolah Garuda itu terbentuk dari sebuah harapan. Oke. Dari sebuah harapan besar yang mana di situ tertuang menjadi 3 pilar. Kalau di brief itu ada. Yang pertama sebagai inkubator pemimpin, di mana mencetak calon-calon pemimpin, kemudian penyeimbang akses dan juga mengabdi untuk masyarakat. Nah, 3 harapan besar itulah yang cukup emosional, yang menjadi acuan besar saya dalam mendesain logo Sekolah Garuda itu. Gitu. Ini kayak saya hampir Dari- speechless. Karena ada banyak Gitu. banget ternyata sisi mendalam dari seorang desainer itu saya baru pertama kali ini jadi tahu kan ternyata ketika orang-orang mendesain itu nggak sekonyong-konyong sekonyong-konyong jadi desain. Jadi ada proses spiritualnya, ada proses pendalamannya gitu. Sampai akhirnya nyawanya ada di desain itu. Bener nggak sih? Begitu ya? Mas ya? Setuju Iya, banget. kira-kira. Jadi menuangkan nyawa di dalam sebuah karya gitu ya kurang lebih ya. Dan itu bisa menyampaikan pesan juga kepada semua penikmat si logo itu akan Yes. menjadi apa. Dan memang saya percaya juga nyawa itu sendiri adalah nyawa si santrinya. Betul. Yang akan terus melekat Betul pasti sekali, ya. betul sekali. Mungkin berapa? 3 tahun belajar di pondok? 3 or 4 tahun? Belajar di pondok total 5 tahun. Oh, 5 5 tahun. Iya. Mungkin
hanya 5 tahun gitu ya, sekarang udah usia hampir 30 tahun, betul? Iya. Tapi itu akan terus melekat begitu Ya. ya. Nyawanya, spiritualitasnya itu akan terus melekat. Betul. Nah, sebagai seorang santri yang bagian dari Kementerian Agama, mahasiswa yang juga bagian dari Kementerian Agama, harapan besarnya Mas Dian terhadap dunia pendidikan di Indonesia apa? Harapan saya terhadap dunia pendidikan, semoga pendidikan Indonesia semakin maju lah tentu. Siapa sih yang nggak pengen anak cucu kita nanti menjadi apa? Anak cucu calon-calon. kita. Iya. Asik ya, kita Meskipun banget saya ya, belum Bun. nikah ya. Oke. Saya yang jadi tadi ngomong apa sih? Oke. Siapa sih yang kita nggak pengen negara kita maju, apalagi dari sisi pendidikannya gitu. Kan selama ini kita lihat, kalau kita tanya ke orang-orang asing, Indonesia terkenal apa sih? Kebanyakan pasti menjawab, kalau nggak pariwisatanya, keindahan alamnya. Nah ini sudah saatnya lah kita terkenal dari sisi pendidikannya gitu kan. Dengan SDM-nya gitu. Dan ini salah satu partisipasinya Mas Dian dalam mewujudkan pendidikan luar biasa dengan salah satu desain logo ini ya. Betul. Mas Dian, kalau kita flashback dulu, Mas Dian. Mas Dian adalah salah satu lulusan dari santri pondok pesantren yang juga perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya, IAIN Kediri. Menurut Mas Dian, peluang dari santri atau mahasiswa dari kita yang bernaung di bawah Kementerian Agama untuk proses kreatif digital sendiri gimana, Mas? Saya rasa ya ini mungkin wewenang dari Kementerian Agama ya. Kan banyak santri dan mahasiswa Islam yang kebanyakan ini kuliahnya di UIN, di IAIN. Ya saya berharapnya ya para santri dan mahasiswa Islam ini diberi wadah lah untuk meningkatkan potensinya di bidang kreatif gitulah. Gitu sih. Tapi memang belum ada ya untuk prodi umum khususnya DKV di universitas ataupun perguruan tinggi keagamaan Islam tuh belum ada ya? Setahu saya sih belum ada sih. Oh, iya gitu. Oke. Jadi memang Kurang tahu juga ya, wadahnya ya. hanya di luar ya, di organisasi-organisasi eksternal untuk pengembangan kreativitasnya begitu ya. Iya. Menurut Mas Dian apa yang perlu kita lakukan nih supaya partisipasi Mas Dian pengen menyumbangkan pemikiran apa agar misalnya di pondok tempat Mas Dian yang lalu bisa ruang kreatifnya lebih terbuka misalnya, atau misalnya saya akan mendedikasikan diri untuk mengajar. Asik. Catat Pak Kiai Mas Dian. Belum jadi hubungan belum ya? Ya pengabdiannya balik lagi Betul, gitu kan. Waktu betul. itu pengabdian di Lampung, Sekarang pengabdian di Gontor. betul gitu kan. di Gontor. Gimana Mas Dian? Jadi gimana sih? Nggak, Mas Dian mungkin punya salah satu usul misalnya, atau misalnya mungkin di Gontor atau di IAIN Kediri perlu ada jurusan yang menaungi wadah kreatif gitu, dan mungkin suatu hari Mas Dian berminat untuk memberikan kontribusi langsungnya as a profesional mungkin ya, bukan sebagai dosen tapi sebagai orang yang sudah sukses di bidang tenaga ahli. Asik, Ngeri keren banget. banget. Gimana Mas Dian? Dosen tamu. Saya itu kebetulan kan saya bukan asli dari jurusan DKV atau Iya. semacamnya. Betul. Mungkin saya hanya bisa memberi usul saja sih untuk untuk mahasiswa Islam, untuk universitas Islam di Indonesia gitu kan. Ini kan hanya sebuah usulan, bukan berarti usulan ini saya yang handle gitu kan. Masih banyak yang berkompeten di luar sana. Betul. Masih ada mahasiswa desain komunikasi visual, jurusan komunikasi. Banyak yang lebih berkompeten untuk itulah. Saya rasa itu hanya keresahan pribadi saya lah. Iya. Betul. Karena itu bagian dari apa yang sudah dilakukan dan didapatkan selama menjadi santri dan juga selama menjadi mahasiswa. Betul. Iya. Kita tahu lah ya, sahabat religi, ketika kita jadi mahasiswa ataupun santri, udah pasti secara spiritual ditingkatkan. Ya. Itu pasti legacy yang orang tua kita ingin turunkan ke kita. Warisan nih untuk anak gue supaya secara spiritual itu bisa lebih baik daripada saya sebagai orang tuanya gitu. Iya, Atau setidaknya peer sama. Nah, tapi ternyata yang didapatkan bukan hanya dari sisi spiritual, dari sisi kreatifnya juga dapat nih di Mas Diannya begitu ya.
makanya bisa jadi juara satu gitu kan. Betul, Kalau enggak ya betul. nggak mungkin lah, kalau enggak aku yang jadi juara satunya kan gitu. Nah, bagaimana ketika dikaitkan antara spiritual dan kreativitas menuju ke pendidikan nasional, bagaimana menurut Mas Dian untuk mengaitkan hal tersebut? Wow, cukup sulit ini ya. Ujian Kita namanya. kayak GPT. Kayak ujian. Berasa skripsi nih. Oke. Spiritual, kreativitas, lalu apa hubungannya untuk Pendidikan di pendidikan Indonesia, Di Indonesia. terutama di sekolah Garuda kita ini kan. Betul. Spiritual mungkin saya menganggapnya sebagai landasan dasar ya. Nilai-nilai keislaman, nilai kejujuran, keikhlasan. Bagi guru harus dituntut untuk ikhlas kan ya. Iya. Itu menjadi apa? Menjadi dasar untuk menjadi manusia yang berintegritas tentunya ya. Lalu kemudian kreativitas. Kreativitas itu kan apa ya? Sebuah seni. Kalau menurut saya sebuah seni untuk menumbuhkan suatu inovasi itu. Bagaimana apa? Misal guru yang sudah berintegritas, mempunyai dasar keislaman yang kuat, bagaimana cara menyalurkan ke murid-muridnya, itu kan butuh kreativitas. Iya. Dan kreativitas yang apa? Yang menyesuaikan dengan zamannya, gitu kan. Mungkin dulu untuk apa? Mengajak murid untuk apa? Mendengarkan, kita cukup, bahkan ada yang lempar atau apa, itu kan dulu kan. Iya. Menggunakan Oke. kekerasan dalam tanda ya, kutip ya. ya. Mungkin sudah saatnya kita apa? Para guru-guru mulai menumbuhkan kreativitasnya, mungkin dengan apa? Dengan pendekatan yang lain lah, gitu. Dan nantinya semua itu merupakan tujuan akhirnya adalah untuk pendidikan nasional. Pendidikan Gitu di kan. Indonesia ya. Iya. Karena itu bagian dari harapannya Mas Dian. Kayak tadi kan, Iya. negara Indonesia dikenalnya apa sih gitu kan. Iya. Pengen juga kontribusinya ada nih di list Iya. leveling ketika ada pendidikan yang baik gitu. Wih, muncul nih Indonesia gitu kan, walaupun di 200 sekian. Tapi nih setelah menang, apa yang pengen Mas Dian lakukan? Setelah ini nih, setelah menjuarai desain logo sekolah Garuda, nanti kita akan melihat logo-logo ini sahabat religi di semua sekolah Garuda di Indonesia coba. Ih, sering banget. Bangga Tapi wait, banget nggak sih? Ini lomba Bangga pertama banget yang ya. diikuti atau udah sering? Sudah sering. Oh, sudah sering. Ya. Tapi ini juara satu pertama. Ya, juara utama pertama kali lah. Juara utama. Wow. Sebelumnya juara berapa Mas? Pernah itu tahun 2024 juara 2 sih. Iya, Juara 2. Juara 2. Wih, langsung loh. Setahun kemudian juara 1. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi apa yang pengen dilakukan sekarang setelah menang? Setelah menang tentu rasa percaya diri kan semakin tumbuh ya. Oke. Tentu ya tetap ikut mengikuti apa? Terus berkarya lah intinya. Entah itu mengikuti sayembara atau mungkin berkarya untuk diri sendiri mungkin. Ya, mungkin ini menjadi harapan semua desainer di Indonesia ya. Gimana setiap lewat jalan manapun di situ terpampang karyanya. Itu merupakan Ngeri banget. Targetnya Iyalah. apa targetnya? target. Logo yang mana yang pengen dilihat Oke. oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Dan digunakan Indonesia? oleh seluruh masyarakat Yang Indonesia. digunakan itu Oke. targetnya logo apa tuh? Sebagai desainer logo Indonesia mungkin salah satu harapan tertingginya yaitu memenangkan sayembara logo untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tentunya. Wow. Oh Gitu. wow, jadi 17 Agustus gitu Iya ya, ya? dan digunakan Iya. nggak cuma di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Iya, Dan iya, sampai ke iya, level RW, RT nggak sih? Iya iya sampai Bener ya? level yang terendah juga Betul, ya, betul, bahkan betul. sekolah-sekolah itu pokoknya Betul, semua lah, betul. gereja-gereja. Itu adalah impian semua desainer ya ternyata ya. Ya, saya rasa semua desainer pasti menginginkan itu lah. Dan itu disayembarakan biasa, juga ya. untuk Iya. logo HUT RI. Oh, aku baru tahu loh. Keren banget ya ternyata. Dan itu adalah bener sih kalau misalnya kalau Iya. cita-citanya logonya digunakan oleh semua orang emang rata-rata di event itu. Oh iya, jadi Tapi
jujur aku baru tahu kalau itu disayembarakan dan dilombakan. Kirain tuh logo itu ya udah dari desainer Setnek aja begitu kan. Iya, oke. Ternyata itu bagian dari bukan validasi sih ya, tapi kontribusi dari Betul, masyarakat. betul. Iya, Ini banget. berarti- 2026 ya. Dan ternyata- Semoga Semoga. Kita akan lihat logo itu dari Mas. HUT RI 81. Amin. Ini dari jebolannya Kemenak nih pasti nih yang ada di situ ya. Ngeri banget. Nah, tadi harapannya sudah, targetnya sudah diutarakan. Pesannya dong Mas. Mau pesan apa nih? Es teh manis 2 gitu? Atau apa nih? Pesannya untuk pemerintahnya kita. Terutama untuk dunia kreatif, industri kreatif, dan lebih mengerucut lagi nih. Apa sih yang harusnya dilakukan gitu menurut versinya Mas Dian? Untuk pemerintah kita, Kementerian Agama, ataupun Pak Presiden boleh nih. Pak Presiden nonton kita ya, kawan-kawan. Yang menang Pak Presiden. Yang menang. Oke. Jadi pesan untuk mana dulu nih? Semuanya, silakan. Semuanya boleh. Untuk mungkin kalau pesan untuk pemerintah ya. Aduh, bicara tentang pemerintah nih. Sensitif Ngeri-ngeri ya? nih. Enggak lah. Saya juga ngeri nih tanya. Ya semoga pemerintah lebih memberi wadah lah untuk generasi muda untuk terus berinovasi, untuk terus berkarya lah. Kan semua itu kan saya yakin dari mimpi-mimpi para generasi muda nih tidak lain dan tidak bukan ya untuk mengharumkan nama bangsa lah. Ya. Gitu. Seperti itu sih mungkin. Oke. Kalau untuk yang darahnya udah mengalir, darah hijaunya, Untuk Kementerian Agama. pesannya untuk Kementerian Agama apa? Sebagai anak muda, ya, perwakilan anak muda untuk supaya Kemenak bisa makin growth lagi, bisa diimprove lagi. Karena kalau anak tua pasti beda pesannya. Oh, anak tua, baru senior. Oh, senior. Gimana nih Mas Dian? Nah, untuk Kemenak ya, apa nih? Sulit nih. Aduh, sorry. Karena kan ini udah melekat banget nih. Iya, iya, iya. Hijaunya nih udah melekat Hijau banget. banget, Iklas darahnya Bramaunya ya. udah melekat banget. Ngeri. Ya seperti yang saya bilang tadi, ya semoga dapat merealisasikan wadah untuk para santri dan mahasiswa Islam lah ya di bidang kreatif khususnya. Itu aja. Karena bagaimanapun desain sekarang itu apa ya, manfaatnya tuh sebenarnya impact dari desain itu udah meluas. Nggak hanya untuk yang kita lihat mungkin untuk papan informasi, kemudian apa hanya untuk ajang pameran dan lain-lain. Desain sekarang udah menjadi apa ya? Menjadi sarana dakwah sih. Oke. Kalau untuk bidang keislaman ya gitu. Dimana bisa menarik seseorang untuk melihat. Nah, disitulah. Oke. Jadi Mungkin ada kita message bisa- yang mau iya, disampaikan juga melalui logo begitu ya. Iya. Melalui desainnya. Ngeri Terus banget. melalui desain pada umumnya ya. Kalau logo kan hanya sebagian kecil dari sebuah identitas kan gitu kan. Oh, I see. Oke. Iya. Maaf, saya ini orang awam nih ya. Oke, logo terus desain. Iya, iya. Karena ya iya. itu ada Betul. nyawanya Mas Dian di Ya, dalam desain. di dalam tersebut. desain tersebut. Ngeri. Terakhir deh Mas Dian, Iya. pesan buat para santri atau pelajar atau mahasiswa yang mungkin sekarang sedang ada di level baru ingin berjuang nih. Iya. Dan ingin mungkin Startup lah. betul. Apa yang ingin Mas Dian sampaikan? Sebagai orang yang sudah sukses lebih awal nih. Asik. Belum lah, masih jauh lah. Oh iya. Mengawali Yang kesuksesan. sudah, iya, Mengawali yang sudah kesuksesan. mengawali kesuksesannya Ya. melalui logo Sekolah Garuda. Betul. Khusus untuk anak muda ya yang sedang menekuni di bidang kreativitas ya. Ya. Ya saya rasa terutama untuk para santri dan mahasiswa muslim tetap jadikanlah spiritual sebagai landasan utama. Karena bagaimanapun kita nanti akan kembali kepadanya kan. Oke. Gitu kan. Kemudian selalu tingkatkan kreativitas. Kreativitas bisa banyak caranya. Kalau di pondok, kita kembali ke pondok lah. Itu ada satu kata-kata, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian rasakan, itu adalah pendidikan. Oh wow. Itu adalah falsafah dari pimpinan pondok saya dulu. Oke. Nah, jadi apa yang belajar bisa dari mana-mana, kreativitas bisa didapatkan dari mana-mana, dari kepekaan kita, dari penglihatan kita, dari pendengaran kita. Nah itu, dan satu lagi,
jangan pernah berhenti untuk berkarya. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Ngeri banget. Terima kasih. Ini terakhir banget, ini terakhir banget. Karena aku penasaran banget, nanti aku takutnya nggak bisa tidur kalau aku nggak nanyain ini ke Mas Dian. Iya. Oke. Makna kemenangan. Asik. Makna kemenangan juara pertama, juara satu pertama. Iya. Pertama kali mendapatkan juara Juara satu, apa satu. maknanya? Ya. Makna menjadi juara pertama. Dan pertama kali nih. Iya. Iya. Maknanya. Juara pertama kali. Juara pertama kali. Ya, ini merupakan suatu titik awal untuk menumbuhkan kepercayaan diri saya lah gitu. Oh, saya ternyata yang kita pelajari pasti akan ada hasilnya, entah kapanpun itu gitu. Lah, ini tuh menjadi awal saya dalam, mungkin Tuhan sudah menakdirkan saya untuk di dunia kreatif ini. Oke. Semoga logo-logo yang saya rancang, saya desain, entah itu dari Sekolah Garuda atau logo apapun, itu sesuai dengan visi misi yang telah dirancang itu. Yang telah dirancang oleh oleh si Usernya pemiliknya masing-masing. gitu, Oke, masing-masing oke, itu. oke. bisa sesuai dengan ekspektasinya. Iya, mereka, betul. gitu ya. Apalagi untuk Sekolah Garuda kan yang Iya. lingkupnya untuk meningkatkan pendidikan nasional ya. Tentu harapan kita samalah. Bagaimana pendidikan Indonesia bisa maju lah. Dan generasi emas 2045 bukan hanya sebagai slogan lah, bisa tercapai lah. Ngeri menyala. Terima kasih. Mas Dian luar biasa, sahabat religi. Biasa di luar memang. Setiap orang punya mimpi, deg-degan nih, setiap Mas. orang mungkin ada banyak harapan, dan Mas Dian Ya. salah satu orang yang sudah mewujudkan mimpi dan harapannya. Mungkin salah satunya dari banyak orang yang mungkin di luar sana sudah pernah bermimpi tinggi. Orang bilang mungkin mimpi nggak perlu tinggi-tinggi. Salah, sebenarnya harusnya mimpi tinggi. Oh iya. Betul. Agar kenapa? Agar kita punya target tertentu, agar punya effort lebih untuk mewujudkan mimpinya. Yes, betul banget. Teman-teman, sahabat religi dan para santri di luar sana, Mas Dian ini hanya seorang santri Ya. dari Gontor gitu ya. Nggak punya ekspektasi apapun, tapi dari usaha, dari setiap motivasi yang dia punya, dia bisa ada di ruangan ini bersama dengan Kak Wawan dan Kak Oi, dan logonya nantinya akan terpampang nyata tanpa perlawanan Asik. begitu ya di sekolah-sekolah Garuda kita. Itu bukan kayak tadi dibilang, bukan sesuatu hal yang sia-sia. Karena setiap proses, setiap usaha tidak akan pernah mendustai hasil. Ngeri banget. Percayalah itu. Dan buat teman-teman yang sampai dengan saat ini masih terus berusaha, masih terus ingin punya mimpi dan ingin meraih cita-citanya, yuk sama-sama yuk kita terus berusaha, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti percaya kalau nantinya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberkati setiap usaha dan upaya yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi anak-anak muda yang berkontribusi besar untuk kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ya, sahabat religi, dan jangan suruh Kak Oi ngulang. Jangan, semuanya ya. Cukup sekian dan terima kasih yang pastinya. Mas Dian, terima kasih, sehat Ya, selalu, sukses sama-sama. ya Mas Dian. Amin. Terima Sukses kasih. terus, Mas. Mudah-mudahan sukses lagi di lomba berikutnya ya di desain-desain Semakin berikutnya. menyala, semakin menjadi berkat dimanapun Mas ditempatkan. Baik, sahabat religi, pembicaraan ini menarik banget dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kamu semua. Next, kita akan menghadirkan kembali ada tamu-tamu inspirasi lainnya, inspiratif lainnya yang juga hadir di program Kawan Koi. Untuk itu jangan lupa tetap nonton program Kawan Koi. Yes, dan yang belum subscribe nih ya YouTube-nya Kemenak, jangan lupa di-subscribe. Jangan cuma di-scrolling, swipe doang, tapi di-subscribe, ditonton Galak sampai banget. habis. Karena pastinya masih banyak orang-orang yang punya kreativitas di luar batas hadir di studio kita. Yap, Oke, terima akhir kasih kata. dan kamu tetap ada di Kawan Kawan Koi. Koi. Kemenak bikin santai bersama. Kawan! Dan Kak Oi, assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.